Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak Ilahi yang Maha Agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang Maha Kudus. Dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh, aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan, penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladani Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti dan uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu merasa ragu saat mau melakukan sesuatu yang besar? Mau ikut lomba tapi takut kalah, mau jadi ketua tapi takut gak sanggup? Perasaan itu wajar, tapi kita bisa belajar dari para murid Yesus. Mereka bukan orang hebat, tapi Yesus mengutus mereka untuk sebuah misi yang besar. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ia memberi mereka kuasa dan wewenang untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ia mengutus mereka berdua-dua. Misi mereka jelas, memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang yang sakit. Sebelum mengutus mereka, Yesus memberi beberapa instruksi yang kita bisa bilang aneh. Ia melarang mereka membawa apapun seperti tongkat, bekal, roti, uang, bahkan 2 helai baju. Kenapa? Karena Yesus ingin mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka tidak boleh bergantung pada materi, tapi kuasa dan kasih Allah yang mereka bawa. Perintah ini relevan banget buat kita. Saat ini kita juga punya misi. Misi kita adalah menjadi murid-murid Kristus di zaman modern. Kita mungkin tidak diutus untuk menyembuhkan orang sakit secara fisik, tapi kita bisa menyembuhkan hati yang terluka dengan kata-kata yang baik. Kita bisa mengusir roh jahat berupa gosip dan bullying dengan menjadi pembawa damai dan memberitakan kerajaan Allah setiap kali kita melakukan kebaikan, bersikap jujur, dan membela kebenaran. Yesus melarang para murid membawa bekal karena ia tahu mereka sudah cukup. Kekuatan mereka bukan dari uang atau pakaian, tapi dari kuasa yang diberikan Yesus. Kita juga punya kuasa itu, kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk memaafkan, dan kuasa untuk menjadi berkat. Kita tidak butuh banyak hal untuk memulai. Yang kita butuhkan hanya hati yang tulus dan berani. Misi kita dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti di rumah, di sekolah, atau di pertemanan. Tuhan tidak memanggil yang hebat, tetapi menghebatkan yang Dia panggil. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Tuhan Yesus, terima
Terima kasih karena Engkau memanggil dan mengutus kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menjalankan misi kami di tengah dunia ini. Ampunilah keraguan kami. Aku percaya bersamamu, aku bisa menjadi alat kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan pada pagi hari ini.